Halo semua, selamat datang di video gue. Di video kali ini gue mau bahas tentang gaya seni AI baru lagi yang namanya adalah age progressions. Age progressions itu artinya adalah perkembangan usia seseorang. Nah, dengan menggunakan AI sekarang sebenarnya kita tuh bisa ngupload foto seseorang, terus kita bisa ngelihat perkembangan usianya dari mulai dia balita sampai dia tua itu lansia tuh bentuknya kayak gimana gitu kan. Jadi misalnya lu muka lo gitu, lu pengen tahu tuanya ntar kayak gimana, lu bisa gitu ngupload ke AI, terus masukin promptnya, nanti bisa hasilnya tuh lu kelihatan tuanya tuh kayak gimana gitu. Oke, so daripada penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Oke, di sini udah gue siapin materinya seperti biasa. Oh ya, ini by the way masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah kreasi AI. Di mana kreasi AI ini ngebantu teman-teman yang pengen ya utilize AI lebih dalam ya. Misalnya mau generasi gambar, generasi teks segala macam, itu semua udah lengkap. Ada 7.500 prompt, ada 3.600 contoh gambar. Jadi kalau mau cari referensi gambar segala macam, ini kursusnya udah lengkap banget gitu ya. Nah, by the way linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi kalau teman-teman tertarik itu bisa klik link di deskripsi di bawah. Oke, so lanjut aja kita masuk ke dalam materinya. Oke, seperti biasa di sini ini ada tulisannya human age progression. Kita masuk ke apa itu age progression ya. Jadi ada penjelasannya, age progression adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana penampilan seseorang akan berubah seiring bertambahnya usia. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti forensik, seni, dan ilmu psikologi untuk memperkirakan atau memvisualisasikan perubahan wajah atau penampilan seseorang seiring berjalannya tahun gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan age progression. Nah, ini sebenarnya konsepnya bukan konsep yang baru ya. Kalau kita belajar tentang computer science atau ilmu komputer, itu sebenarnya bukan konsep baru. Ini udah ada algoritmanya sebelumnya ya. Age progression itu namanya GAN, Generative Adversarial Network. Jadi kita bisa generate muka orang tuh jadi tua tuh sebenarnya bisa gitu ya, pakai algoritma segala macam. Cuman gue gak akan masuk ke arah sana gitu kan, ribet. Jadi sekarang itu dengan adanya perkembangan AI yang sangat cepat gitu, dengan menggunakan AI tools yang sekarang aja misalnya ChatGPT, Sora atau Gemini gitu kan, itu semua bisa kita lakukan. Kita bisa ngerubah orang, kita bisa ngelihat perkembangan usia orang gitu. Sekarang umurnya 30 tahun misalnya atau 40 tahun. Kita bisa ngelihat nih 60-nya gimana, 80 tahunnya kayak gimana gitu. Jadi dengan menggunakan AI itu sekarang itu jadi lebih mudah lah, gampang banget sekarang gitu ya. Oke, so lanjut lagi di sini seperti biasa kita cari subjek dulu. Siapa sih subjeknya yang paling pas menurut gua adalah si Jennifer Connelly. Kenapa kayak gitu? Karena menurut gua ini adalah ya bidadari di dunia nyata gitu ya. Kalau nggak percaya lu cari aja Jennifer Connelly bro. Jennifer Connelly Google itu sumpah nih cakep banget ini cewek gitu kan. Sampai tua aja cakep gitu kan. Nah makanya gua cari jadikan dia sebagai subjek untuk ya ini ya materi video ini. Oke, jadi cari aja Jennifer Connelly. Di sini ada gua ambil salah satu mukanya Jennifer Connelly. Terus untuk bisa ngegenerate ngerubah dia ke dalam bentuk yang lebih tua atau lebih mudanya, gue pakai prompt yang ini ya. Jadi adjust the person based on the age of provided as age dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini ada penjelasan-penjelasan. Jadi kalau lebih muda gimana dan kalau lebih tua tuh kayak gimana. Mungkin bisa di-post dan ya di copy nanti dimasukin ke dalam Sora atau ChatGPT-nya. Ini semua gue generate pakai Sora atau ChatGPT. Oke, jadi ini promptnya ya. Sorry. Nah, oke, sekarang kita masuk ke fase kehidupan manusia. Oke, jadi mungkin kita start dulu ya untuk bisa masuk, kita tahu dulu nih. Jadi gue bagi itu supaya gue ngejelasinnya lebih banyak, nggak umurnya dari umur 1 sampai umur 80 atau 100 ya habis video ini gitu kan. Jadi gue bagi foto-fotonya yang si Jennifer Connelly ini ke dalam beberapa fase kehidupan manusia ya, fase umur kehidupan manusia dari mulai kelahiran, balita, kanak-kanak, seterusnya sampai lansia umur 65 tahun ke atas gitu ya. Nah, oke, itu. Nah, di sini. Terus abis itu di sini juga gue bikin reference image ya. Jadi sebenarnya gue masukin upload foto ini ke dalam Sora aja tuh sebenarnya udah bisa, nggak ada masalah gitu kan. Cuman problemnya kadang-kadang mukanya tuh kan, kalau mukanya nggak front facing kayak begini atau nggak ngadep ke depan kan kadang-kadang kita jadi susah ngebedain dia sebenarnya umurnya berapa segala macam, dan detail-detailnya juga jadi nggak kelihatan. Makanya awalnya sebelum gua rubah ini dulu, gua rubah dulu ke dalam bentuk yang front facing dan belakangnya tuh gua rubah jadi white background. Jadi nggak ada ininya, supaya kita bisa ngelihat the progression mukanya tuh kayak gimana gitu. Nah, ini cara ngegenerate atau cara bikin ini itu gampang, cuman pakai aja masuk ke Google AI Studio, nanti di situ tinggal bilang aja promptnya ini, bilang aja remove the woman's background and make the woman front facing. Itu bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya kayak gitulah. Ubah foto ini, hilangkan backgroundnya menjadi warna putih dan
buat wanitanya menghadap ke depan gitu ya, front facing. Ya kayak gitulah. Jadi nanti hasilnya ini nanti tinggal di-download dari Google AI Studio. Ya kayak gitu. Jadi udah dapat ini terus baru nanti kita bisa lanjut bikin age progressionsnya atau umurnya. Nah, atau kalau memang mau cuman dari reference image yang awal ini aja terus dirubah jadi tua ya bisa juga sebenarnya. Cuman ini gua untuk contoh di video ini gua bikin front facing. Oke, terus habis itu di sini ada catatannya ya. Jadi pas gua coba itu di sini penjelasannya gunakan Sora atau Google Studio karena masalah privacy dan policy gitu. Jadi kan sebenarnya gue di video-video sebelumnya gue udah pernah ngebahas ya soal masalah Sora, terus juga Google AI Studio, terus juga Whisk gitu kan. Menurut gue kalau misalnya lu mau nge-generate front facing kayak gini untuk muka orang, cara yang paling enak adalah pakai si Google AI Studio. Itu videonya juga ada ya. Cari Nano Banana gitu kan di channel gue itu ada tuh. Jadi lengkap gue ngejelasin tentang Nano Banana, cara bikin Google AI Studio di Nano Banana itu lengkap. Sorry. Jadi kayak gitu ya, itu di situ udah lengkap. Nah, kenapa gua nggak nyariin pakai platform lain kayak misalnya Whisk atau segala macam? Karena itu ada privacy policy-nya. Jadi sekarang itu Sora, ChatGPT dan Whisk itu udah sedikit lebih privacy concern-nya. Jadi lu nggak bisa ngupload foto orang terus mukanya lu aneh-anehin semua, itu nggak bisa gitu. Jadi menurut gua cara paling pas adalah pakai si Google AI Studio gitu ya. Jadi oke, ini ya untuk bikin gambar yang model kayak begini. Oke, terus lanjut lagi berikutnya di sini kita start dulu dari kelahiran 0 sampai 1 tahun gitu. Jadi gimana caranya generate gambar yang balita kayak begini, itu tinggal masukin aja promptnya yang ini ya, adjust bla 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 bla. Age-nya lo ganti aja umurnya berapa. Nah, ini adalah gambar dari si Jennifer Connelly ini dari umur 1 tahun ya, gue kasih umur ya 1 tahun gitu ya. Nih untuk gambar bayi gunakan Sora. Oh ya, ini juga ada catatannya. Jadi di Whisk dan Google AI Studio kalau lo ngupload foto orang dan lo pengen ngegenerate gambar bayi nggak bisa. Balik lagi, ini karena privacy atau policy concernnya si Google. Jadi gambar-gambar bayi itu Google nggak mau generate gitu. Mungkin takut disalahgunakan atau segala macam. Jadi cara yang paling enak adalah ini kita harus gunain beberapa platform ini. Kalau bayi lo harus pakai Sora. Kalau misalnya lu mau generate ini, lu harus pakai Google AI Studio kayak gitu ya. Nah itu ya, ini gambar bayi ya. Jadi kalau Sora masih oke kalau gambar bayi nih. Jadi ini umur 1 tahun, bayi bentuknya kayak gini. Jennifer Connelly yang umur 1 tahun ya. Menurut lu gimana? Masih lucu kan? Masih cakep dia anjir. Bayi aja cakep gitu. Jadi ini umur Jennifer Connelly umur 1 tahun. Komentar gua adalah dari gambar bayi ini sebenarnya kalau kita lihat ya secara struktur mukanya sih memang muka bayi. Cuman di sini kayak ada anting-antingnya, gua nggak tahu antingnya kenapa bentuknya kayak ini, abu-abu gitu ya. Terus juga yang aneh juga di sini dari bentuk badannya ya. Dia kan umurnya masih bayi, harusnya gambarnya juga mengikuti gitu. Gua nggak tahu ya, cuman kayaknya proporsi pala sama badannya tuh nggak sesuai. Kayak ini badannya orang dewasa tapi palanya pala bayi. Ya mungkin itu salah satu kekurangan dari Sora ya. Jadi ya take in note aja gitu ya. Kalau kita mau generate gambar bayi, kita harus lihat ini ada proporsi badan dan muka yang agak sedikit salah untuk umur yang 1 tahun gitu. Nah, habis itu berikutnya sorry. Jadi mungkin di sini ada penjelasannya juga ya. Cuman gue skip aja. Lo kalau misalnya penjelasan kayak gini lo bisa cari di Google lah ya. Umur 1 tahun tuh dia ngapain gitu kan. Jadi penjelasan tentang fase-fase kehidupan manusia dari umur 1 tahun tuh dia ngapain. Bla bla bla. Mungkin ini gue skip aja. Mungkin bisa kalau mau baca lebih lanjut bisa di-post dan dibaca sendiri gitu ya. Oke, berikutnya lanjut lagi di sini ada masa balita. Jadi biasanya masa balita tuh dia udah mulai bisa ngerangkak atau mulai bisa jalan segala macam. Ini gue generate mukanya Jennifer Connelly, matanya masih sama kan kayak hijau gitu tuh. Gila, matanya cakep banget sumpah. Jennifer Connelly itu benar-benar bidadari surga, bidadari dunia gitu untuk matanya segala macam dan semuanya. Terus kelihatan ya dia rambutnya mulai tumbuh di umur 3 tahun nih ya. Ini umur 3 tahun Jennifer Connelly mukanya begini gitu. Nah, oke, jadi ini udah jelas. Terus abis itu berikutnya juga ada juga yang umur anak-anak. Jadi kalau misalnya umur Nah ini yang umur anak-anak gitu kan. Jadi umur-umur 5 tahun segala macam Jennifer Connelly mulai mukanya mulai kayak gini. Jadi benar-benar kelihatan ya age progression itu benar-benar kayak detail banget gitu. Nih ya. Jadi ini badannya udah mulai mengecil gitu kan, kayak benar-benar
struktur porsi badannya anak-anak, benar-benar anak-anak banget nih. Dan detail banget nih, sharp, tajam banget ini tuh mukanya. Dari hasil AI-nya, suara ChatGPT-nya bagus banget nih tuh ya. Dari rambutnya semua, matanya benar-benar merepresentasikan Jennifer Connelly di umur 5 tahun. Gitu. Jadi bagus banget nih hasilnya. Tuh ya. Dia udah mulai umur 5 tahun, lalu berikutnya masa sekolah dasar gitu. Masa sekolah dasar ini gue ambil umur 10 tahun. Jadi umur 10 tahun aja udah secakep ini kan. Jadi ini Jennifer Connelly umur 10 tahun bro. Jadi kayak mukanya gila. Ya kan masih dari ini aja gue umur 5 tahun aja cakep banget kan. Terus habis itu kita rubah gini umurnya. Nih umur sekolah dasar umur 10 tahun kan, kelihatan kayak mukanya bener-bener tajam, mukanya segala macam tuh bener-bener Jennifer Connelly banget tuh ya kan, rambutnya segala macam tuh cakep nih, cakep banget nih hasil gambarnya. Habis itu berikutnya, nah ini gue pengen ngeliat juga gitu age progressions tuh si AI ini sampai sejauh mana sih bisa ngikutin age progression gitu kan, dengan menggunakan model suara ChatGPT ini umur 14 tahun ya. Dari sini kita bisa ngeliat bahwa detail-detail kecil dari si gambar age progression ini bisa benar-benar kelihatan. Ini kan umur 14 tahun seorang wanita itu biasanya kan tumbuh mulain kan kayak jerawat-jerawat segala macam kan. Nah, ini AI bisa ngikutin loh. Ya kan, jadi umur 14 tahun seorang perempuan dia benar-benar bisa nampilin muka-muka, wajah-wajah jerawat di sini kan. Jadi bener-bener nggak halus, nggak dihalusin segala macam gitu kan, kayak AI filter semua mukanya halus gitu kan, nggak ada jerawat segala macam. Nah, ini kayak bener-bener detail parah gitu kan. Nih jelas nih dia jerawatnya segala macam, mukanya gitu kan kelihatan dengan jelas gitu. Ini bener-bener gila sih AI itu kan. Nih umur 14 tahun. Lalu gua masuk lagi ke masa remaja tengah di umur 17 tahun ya. Jadi Sweet 17-nya si Jennifer Connelly kelihatan nih, jelas banget nih mukanya Jennifer Connelly pas lagi muda. Gila ini anjir ya. Tuh bisa, wah gila kan. Jadi dari sisi proporsinya tuh udah bener-bener jelas nih. Udah mulai kelihatan kayak agak dewasa kan, anak-anak dewasa banget tuh. Jadi yang anak-anak SMA segala macam nih Jennifer Connelly juga. Nah, ini baju-bajunya juga masih tetap konsisten ya, sama tuh dari mulain bayi bajunya putih, merah segala macam nih, terus sampai umur berapa tadi? Umur 17 tahun ya, jelas nih ini ya. Meskipun gue ngelihat ya ada sedikit perubahan dari struktur wajah ya. Gue nggak tahu ya apakah emang itu common atau umum dari manusia ya. Kalau misalnya age progression seseorang itu nanti struktur wajah kadang-kadang suka berubah sendiri gitu. Ya, tapi ini bisa kelihatan ya. Struktur wajahnya dia ini agak melonjong, terus di sini dia agak kotak di sini. Si Jennifer Connelly-nya mukanya agak kotak gitu, gimana ya. Gitulah ya. Jadi ini bisa kelihatan. Terus juga ya, tapi tetap secara detail muka wajah kita tahu ini Jennifer Connelly. Terus berikutnya di sini ini umur 17 tahun, coba gue narik lagi ke umur 22 tahun ya. Jadi di masa dewasa muda, umur 22 tahun biasanya udah mulai kerja segala macam, masuk ke kuliah segala macam, kayak gini mukanya. Jadi benar-benar kayak ya menarik banget ini ya, AI nih untuk masalah age progression gitu. Kita bisa ngerubah muka orang ke umur 22 tahunnya. Misalnya nyokap kita gitu kan, kita bisa rubah juga dia ke dalam bentuk yang lebih mudanya juga bisa kayak gini kan. Nih ini ya, umur 22 tahun nih. Tuh. Cakep sih sumpah Jennifer Connelly ya ini. Habis itu berikutnya di sini juga ada mulai masa dewasa atau mulai tengah di umur ini 40 tahun. Nah, terkadang ini yang kemudian bisa menurut gue ini adalah sesuatu hal yang tricky buat AI. Kenapa kayak gitu? Karena di umur-umur 40 tahun dan di umur-umur 30-an ke atas itu age progression seseorang itu berbeda-beda setiap orang ya. Ada orang yang dari mulai muda namanya apa ya? Baby face. Baby face gitu kan. Jadi orangnya mukanya dari umur muda sampai tua dia udah mukanya begitu aja, keriputnya dikit segala macam kayak gitu-gitu. Ada yang orangnya kayak gitu kan. Tapi ada juga kayak orang yang menuanya tuh cepet banget gitu. Ada juga. Ada yang kayak kecilnya mukanya muka tua sampai tua mukanya gitu aja, ada juga gitu. Jadi ini memang sesuatu hal yang sangat tricky buat AI ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen mau age progressionnya sangat-sangat correct atau precise gitu, itu harus memperhatikan gitu ya. Jadi pas lagi di promptnya di sini itu harus diganti-ganti sendiri. Misalnya age progressionnya kalau AI-nya menurut lo terlalu tua, terlalu jauh, lo mundurin dikit gitu kan, ini udah ada numbernya, bisa diganti-ganti. Oh berarti umur 40 tahunnya ketuaan, ganti turunin dikit jadi umur 35 segala macam. Nanti AI-nya yang akan adjust sendiri gitu. Jadi ini umur Jennifer Connelly yang umur 40 tahun gitu ya. Jadi
ya wrinkle-wrinkle-nya sih masih pas lah menurut gue dibandingin sama Jennifer Connelly yang sekarang. Gue gak tahu umurnya berapa ya. Jadi ini menurut gue mukanya masih pas, bener-bener mukanya Jennifer Connelly dan ada keriput-keriputnya segala macam nih, kelihatan segala macam. Oke, terus habis itu berikutnya gue naik lagi di umur 60 tahun. Nah ini yang gue maksud dengan age progression-nya menuju ke arah yang tua, itu biasanya AI udah mulai ngaco nih. Karena biasanya yang gue bilang tadi kan gitu, ada setiap orang tuh age progression-nya berbeda-beda gitu kan. Pertumbuhannya tuh beda-beda gitu. Ada yang mukanya baby face banget sampai tua segala macam, terus ada juga kayak gitu kan. Nah, ini menurut gua kalau umur yang 60 tahun kayaknya kalau misal keriputnya terlalu begini terus kayak pipinya udah kendor segala macam sampai sejauh ini, kayaknya age progression-nya kacau banget deh, kayaknya nggak sampai sejauh ini gitu. Ini terlalu tua menurut gue ya. Jadi nanti ini mungkin teman-teman bisa 60 tahunnya bisa diturunin sedikit-sedikit, mungkin 50 tahun gitu. Kalau mau nge-generate gambar yang 60 tahun tapi yang pas gitu, tinggal diturunin aja di ChatGPT-nya gitu umurnya. Nah ini ya, jadi kelihatan nih menurut gue terlalu tua yang umur 60 tahunnya. Habis itu gue bikin lagi lebih tua lagi kan, sampai sejauh mana nih AI. Nah ini umur 80 tahun. Cuman kayak menurut gue juga ini buset dah, dari sini aja nih udah kelihatan tua. Terus dia pas umur 80 tahun lebih tua lagi kan. Ini kayak menurut gue juga tua banget anjir, sampai kayak menurut gue ini sih yang kayak 60 tahun, yang ini kayaknya mungkin 100 tahun atau 90 tahun ke atas ini kayak muka-muka kayak begini. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi menurut gue ini tua banget sih. Jadi ini gue bilangin sih umur 80 tahun tapi hasilnya kayak begini. Jadi tua banget Jennifer Connelly itu. Nah ini ya hasilnya, terus ya menurut gue ketuaan sih kayak gini ya. Jennifer Connelly kayak gini ketuaan gitu. Nah habis itu ya mungkin segitu aja sih. Kalau mau detail lebih dalam tentang apa itu age progression segala macam, mungkin bisa buka link Wikipedia di sini aja, age progression ya. Nah ini juga gue kasih lihat ya. Ya mungkin sedikit reminder buat teman-teman ya, bahwa sebenarnya lu mau secakap apa juga, lu misalnya kadang-kadang kan kita kayak ngelihat ada cowok, ada cewek cakep nih segala macam, gue pengen pokoknya gue harus nikah sama cewek yang paling cakep gitu kan sedunia, bodo amat gitu kan. Nah ini gue kasih lihat ya, nih ini Jennifer Connelly ada menurut gue adalah bidadari surga gitu, bidadari dunia anjir, kayak gini mukanya. Terus tuanya kayak gini. Jadi sebenarnya cewek itu sama aja gitu kan. Lu tuanya gitu kan, ya lu tetap aja ntar lu ngeliatnya tua jelek juga gitu kan. Jadi menurut gua buat temen-temen gitu ya, kalau mau cari istri tips ya nggak perlu yang cakep-cakep banget ya, at least decent lah, cukup lah. Jadi nggak perlu terlalu perfeksionis segala macem, at least lu dia iniin sama lu, terus habis itu mau sama lu, terus juga dia orangnya baik segala macem, ya udah lu ini, karena sama aja kan tua terus juga ujung-ujungnya lo mati juga. Jadi kayak gitu lah sedikit tips tentang percintaan anjay kan. Jadi tentang percintaan ini gue ngelihat gue kasih lihat lu tentang age progression seseorang. Nah nanti sisanya lu pikir sendiri lah, tadi tips gue ya. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya. Ini adalah salah satu karya seni lagi dengan menggunakan AI ya. Gue push terus AI-nya sampai sejauh mana nih bisa dia ngegenerate gambar gitu, atau use case apa aja sih sebenarnya yang bisa kita gunakan nih dari AI ini gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Di situ ada website gue juga di alusunda.com ya, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa di sana ya. Thank you semua yang nonton. Oke, bye.